tiroid itu mesti dia mengeluarkan zat atau hormon ya yang akan memerintahkan kelenjar di bawahnya ya. Jadi hipotalamus akan menghasilkan TRH, tyrotropin releasing hormone. Ya ini sudah di fisiologi kalian yang sebelumnya ya, PSMN yang fisiologi ya. Dari TRH dia akan sampai ke thyrotrope islet di hipofise anterior ya, di bagian anterior pituitari atau hipofise anterior. Dia akan berikatan dengan reseptor di islet tirotrope. Nah, islet tirotrope-nya terstimulasi, dia akan menghasilkan hormon TSH. Hormon TSH masuk aliran darah sampai ke kelenjar tiroid, dan kelenjar tiroidnya akan menghasilkan hormon tiroid. Ada T3 dan T4. Cuman 80% lebih itu didominasi oleh T4 ya. T3 itu proporsinya sangat kecil ya. Fungsinya apa? Dia akan meningkatkan metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitas dari katekolamin ya, atau adrenalin dan teman-temannya itu norepinefrin ya. Nah, kalau hormonnya sudah diproduksi dalam jumlah yang cukup atau sudah semakin meningkat dalam tubuh, dia akan memberi feedback negatif ke anterior pituitari dan juga hipotalamus. Supaya apa? TRH dan TSH-nya diturunkan, hormonnya dikurangi produksinya karena udah cukup gitu ya. Ini proses sintesis dan iodinasi dari hormon tiroid ya. Mulai dari iodin masuk ya, iodide transport ya, oksidasi iodin ya. Tiroglobulin bertemu dengan iodin ya di area koloid sini. Nantinya akan diproduksi hormon tiroid ya dari yang sebelah kiri ini apa namanya? Proses sintesis dan iodinasi dari tiroglobulin ya. Dan selanjutnya kalau sudah terbentuk hormon yang kita sebut dengan T3 dan T4, triiodotironin dan tetraiodotirinon. Tetraiodotirinon kita kenal dengan tiroksin ya. Nantinya dalam vesikel dia akan dikeluarkan masuk ke aliran darah ya. Nah, ini juga gambaran skematis ya, sintesis hormon tiroid ya. Mulai dari yodium masuk ke dalam sel ini ya, thyroid follicular cell ya. Kalau ini area koloid ya. Masuk dari sini ya, sekresi tiroglobulin bersatu dengan iodin ya, namanya iodinasi. Nantinya disambung yang gugusnya dua sama dua jadi tetraiodotirinon ya, atau yang kita kenal dengan tiroksin. Tapi kalau yang gugusnya dua dengan satu namanya triiodotirinon atau T3 ya. Nanti balik endositosis, dipecah, proteolisis, fungsi-fungsi protein yang nggak penting dibuang ya, peptida-peptida yang nggak penting dibuang, jadilah hormon tiroksin dan triiodotirinon. Baru dilepaskan ke aliran darah, masuk aliran darah ya. Nah, peran hormon tiroid ini untuk banyak ya. Ya sudah kalian pelajari di fisiologi kemarin ya. Perkembangan saraf dan tulang, regulasi metabolisme basal. Kalau orang hormon tiroidnya turun, metabolisme basalnya lambat. Pasiennya bisa berat badan meningkat gitu-gitu ya. Terus perkembangan saraf dan tulang ya, maturasi otak terutama pada masa janin ya, penting banget krusial ya. Kalau hormon tiroidnya rendah pada bayi bisa menyebabkan komplikasi kretinisme, bayinya cebol ya. Gagal seperti gagal tumbuh ya. Fungsi kardiovaskuler. Nah, berefek pada denyut jantung ya, kronotropik, kekuatan kontraksi, inotropik, serta meningkatkan jumlah reseptor beta adrenergik ya. Sensitivitas terhadap adrenalinnya ditingkatkan oleh hormon tiroid. Metabolisme zat gizi, karbohidrat, dan lemak ya. Stimulasi sistem organ ya, meningkatkan kecepatan refleks saraf, laju nafas ya, motilitas saluran pencernaan. Makanya kalau dia jumlahnya terlalu berlebihan, aktivitas jantung berlebihan, aktivitas saraf berlebihan, aktivitas pernafasan berlebihan ya. Namanya hipertiroid. Sebaliknya kalau hipotiroid akan menurun. Peran hormon tiroid ini ya, ini singkatnya ya, lipolisis jaringan lemak, modulasi gonadotropin, mempertahankan pertumbuhan ya, merangsang pompa natrium, jalur glikolisis dan metabolisme sel ya, menjalankan ya. Nah, ini SKDI penyakit tiroid ya. Hipertiroid kompetensinya 3A, tirotoksikosis kompetensinya 3B. Maksudnya apa? Kompetensi 3 itu kalian bisa mendiagnosis dan memberikan tata laksana awal, terus langsung dirujuk ke dokter spesialis ya. Hipertiroid kompetensinya 3A karena bisa saja kondisi pasiennya aman-aman stabil ya. Kalau yang tirotoksikosis ya itu manifestasi dari hipertiroid ya.
Itu biasanya kondisinya BB itu gampangannya aku biasanya nyebutnya kondisinya berbahaya ya. Jadi kondisi pasiennya bisa dalam kondisi emergensi. Bahkan pasien tirotoksikosis ini bisa jatuh kondisi yang namanya badai tiroid atau thyroid storm. Waduh, aku belum bahas thyroid storm ini di dalam kuliah ini. Nanti mungkin menyusul tak kasih kalian ya materinya. Ada hipotiroid kompetensinya cuma dua, goiter atau gondok ya, gondok endemik itu ya kompetensinya 3A. Biasanya kekurangan yodium gitu-gitu ya. Atau bisa saja gondoknya karena kanker. Tiroiditis 2. Nah, ini ya. Hipertiroid dan tirotoksikosis. Yang beta join ini. Si. Oke, lanjut. Definisi hipertiroid adalah keadaan hiperaktivitas kelenjar tiroid yang berakibat terjadinya tirotoksikosis. Tuh, maksudnya gimana? Jadi gampangannya adalah hipertiroid itu adalah kelenjar tiroidnya menghasilkan hormon dalam jumlah yang banyak. Ya, mau T3, mau T4, pokoknya hormonnya jumlahnya banyak itu hipertiroid sehingga menyebabkan manifestasi klinis. Manifestasi klinisnya berdebar-debar, gemetar, berat badan turun, ya, cemas, ya, agitasi gitu-gitu ya. Seperti orang gaduh gelisah gitu ya, gemeter. Nah, manifestasi klinis gemeter, berdebar-debar, nafas cepat, tensi naik, itu kita sebut dengan tirotoksikosis. Jadi manifestasi klinis keracunan hormon tiroid ya. Ya, etiologi dari hipertiroid ada Graves. Ini yang paling simpel sederhana, gampang kalian paling suka bacanya yang ini daripada slide selanjutnya. Bisa karena Graves disease. Graves disease ini kasusnya sangat banyak sekali pada wanita usia subur masih muda biasanya ya. Ciri khasnya pasien hipertiroid Graves itu matanya melotot, menonjol ya. Itu Graves disease. Kasusnya sangat banyak. Biasanya pada wanita usia subur, usia produktif ya. Adenoma gondok multinodosa toksik. Nah, kalau yang ini sebelahnya seringnya pada lansia ya. Adenoma dan gondok multinodosa yang toksik. Toxic adenoma atau TMNG ya, toxic multinodular goiter. Itu sering padanya orang orang lansia ya. Karsinoma tiroid hiperfungsi, kanker tiroid tapi menghasilkan hormon. Ini kasusnya sangat-sangat jarang. Karena kanker tiroid itu umumnya tidak menghasilkan hormon. Ya, ini kasusnya sangat jarang sekali. Yang poin nomor 3 ini ya. Bisa saja ya yodium Basedow, kasus yodium Basedow ya. Penyakit Graves itu nama lainnya morbus Basedow ya. Struma ovarii atau tiroid ektopik ya. Jadi pasiennya itu mengalami mola hidatidosa. Ya, mengalami kehamilan anggur. Biasanya orang awam ngomongnya hamil anggur atau hamil mola hidatidosa ya, atau bisa juga koriokarsinoma juga bisa. Itu bisa menyebabkan manifestasi hipertiroid. Kenapa, Dok? Kok bisa manifestasi hipertiroid? Karena beta HCG, beta human chorionic gonadotropin yang dihasilkan oleh si mola hidatidosa atau apa namanya koriokarsinoma itu dia bisa menyamar menjadi TSH. Jadi bisa berpura-pura menjadi TSH, memaksa tiroid menghasilkan hormon lebih banyak, ya, gitu. Bisa juga kasus mutasi reseptor TSH, tumor yang menghasilkan TSH atau adenoma pituitari dengan TSH yang tinggi, TSH oma ya. Kehamilan ya, pada pasien hamil biasa, hormon tiroidnya memang cenderung agak tinggi atau resistensi hormon tiroid ya, resistensi feedback negatif ini ya, yaitu pada reseptor hormon tiroid isoform beta ya, TR beta. Nah, ini yang versi apa namanya ruwet ya, versi tertulis panjang kayak gini ya. Nah, ada poin 1 ya, ada apa namanya seperti Graves disease, pregnancy associated transient hyperthyroid ya, trophoblastic disease, TSH producing pituitary adenoma. Ada yang nomor 2 autonom thyroid hormone secretion, destruksi folikel dan melepaskan hormon. Biasanya kalau yang destruksi itu seringnya pada tiroiditis ya, subakut tiroiditis, painless tiroiditis ya, hashimotosis ya, awal-awal biasanya ya. Awal-awal pada kasus Hashimoto itu ya. Acute tiroiditis karena infeksi bakteri bisa jadi hipertiroid bernanah ya.
atau drug induce. Hati-hati, diingat-ingat. Drug induce atau obat yang bisa menyebabkan keracunan tiroid adalah amiodaron, interferon gamma, tirosin kinase inhibitor atau TKI ya, dan checkpoint inhibitor. Nah, 4 obat ini sering bisa menyebabkan tiba-tiba jadi hipertiroid. Atau extratheroidal source. Apa contohnya? Pasien yang hipotiroid diobatin pakai hormon tiroid, levothyroxine, tapi terlalu banyak atau dosisnya terlalu tinggi, malah jadi hipertiroid itu bisa ya. Excessive self administered thyroid medication. Ya kalau yang iatrogenic over replacement namanya thyrotoxicosis factitia ya. Food and supplement containing excessive thyroid hormone ya. Suplemen atau makan yang kandungan tiroidnya tinggi ya. Functional thyroid cancer metastasis bisa struma ovarii ya. Iki podo ae. Nah, ini ya. Ini juga sama aja diagnosis banding atau etiologi thyrotoxicosis ini. Sering makanya taruh di atas sendiri grave. Bisa tadi TMNG yang tak bilang ya, multinodosa toksik atau adenoma yang pada orang muda, ini pada lansia, tiroiditis pascapartum, tiroid exogenous ya, kelebihan konsumsi tiroksin yang tadi itu obat. Yang jarang tiroiditis sporadis subakut sama amiodaron induce. Hati-hati. Pakai amiodaron pasiennya kontrol ke dokter jantung, tahu-tahu jadi hipertiroid ya. Ini ya, aturan diagnosis penyakit tiroid ya. Aku ambil gabung Zoom dulu. Nulilah. Nih ya, aturan diagnosis penyakit tiroid ada deskripsi kelainan anatomis, status hormon tiroid, dan etiologi. Ya, deskripsi anatomisnya bisa diffus. Diffus itu maksudnya pembesaran tiroidnya itu merata seluruh leher itu membengkak semua tiroidnya, diffus rata. Atau nodul benjol satu di kiri, benjol satu di kanan, atau bernodul-nodul banyak multinodular gitu ya. Gitu, mononodular atau multinodular ya. Status hormon tiroidnya dalam kondisi hiperkah, hipokah, atau euthyroid. Euthyroid itu normal ya. Etiologinya bisa tumor, radang, autoimun. Kecurigaan klinis tirotoksikosis. Kok gejalanya berdebar-debar gemetar ya? Itu gejala tirotoksikosis ya. Lakukan amnesia pemeriksaan fisik yang menyeluruh dan pilih pemeriksaan penunjang yang relevan ya. Nah, pasien dengan tirotoksikosis yang apa namanya gemetarnya atau tremornya agak susah dievaluasi ya. Waktu kita suruh tangannya maju ke depan untuk lihat tremornya nggak terlalu kelihatan, kasih kertas di atasnya untuk lihat subtle tremor ya. Kalau kertas yang ditaruh di atas tangan pasien, kertasnya getar-getar ya sudah berarti itu ada tremor yang halus ya. Kapan kita curiga pasien ini mengalami tirotoksikosis? Gampangnya masukkan ke indeks. Bukan Wayne ya, Wayne ya, WAYNE. Indeks Wayne atau indeks Newcastle ya. Saat menunjang dari anatomi, status hormon tiroid dan etiologi. Nah, ini gejala klinisnya. Pasiennya jadi apa mudah gugup ya, gampang lelah, kelemahan otot ya, berat badan turun tanpa sebab, padahal nafsu makannya bagus, tapi berat badannya habis ya, diare tanpa sebab yang jelas, diare berkepanjangan gitu ya, atau sering BAB, intoleransi terhadap panas, matahari agak terik dikit gitu itu udah berkeringat hebat, gemetar, pokoknya nggak betah pengap ya. Diikuti gejala yang lain, bukan diem-diem, wih aku nggak betah pengap, jangan-jangan aku hipertiroid. Ya nggak segitunya juga ya. Diikuti gejala yang lain ya. Keringat berlebihan atau hiperhidrosis ya. Terus perubahan pola menstruasi, berdebar-debar, penonjolan bola mata atau bisa lehernya tampak menonjol ya. Gejala klinis pemeriksaan fisik yang lain seperti apa namanya sering kelihatan tegang, cemas, bicara dan tingkah lakunya cepat, tanda-tanda pada mata, kulit telapak tangan basah atau hangat ya. Tremor udah tadi, onycholisis tuh kukunya lepas ya. Adanya vitiligo. Vitiligo itu kulitnya bercak-bercak putih-putih gitu loh ya. Itu juga autoimun terhadap melanosit ya. Pembesaran leher karena tiroidnya membesar ya. Nadinya cepat, aritmia apapun ya. Sering-seringnya ingat, aritmia pada pasien hipertiroid itu sering-seringnya adalah atrial fibrilasi ya.
Pemendekan waktu refleks Achilles juga bisa. Nah, masukkan indeks Wayne, scoring di scoring pasiennya ya. Sesak saat bekerja, satu berdebar, kelelahan, semua ini kalau apa namanya indeks Wayne ini ya, dia skornya lebih dari 19 ya, lebih dari 19 itu kan termasuk ini ya. Lebih dari sampai dengan 20 ya. Lebih dari 19, maka pasien itu bisa dicurigai sebagai kondisi hipertiroid ya. Kalau ini yang scoring kecurigaan yang kedua, indeks Newcastle ya. Ada usia, predisposisi psikologis, sering memeriksakan diri, ansietas, dan terus sampai nadi per menit. Jika scoringnya ya -11 sampai +23, euthyroid, probabilitas apa namanya hipertiroid ya, jika +24 sampai +39, definite hipertiroid, +40 sampai 80 ya. Pemeriksaan penunjang apa yang paling penting kita lakukan? Nah, pemeriksaan fungsi tiroid ya, cek hormon utamanya ya sebenarnya ya. Terutama itu adalah TSH dan FT4, free T4 ya. TSH dan free T4. Nah, TSH dan free T4 hasilnya nanti interpretasinya apa aja? Lihat nanti algoritmanya ya. Uptake iodin ya. eh, Radionukleid iodin uptake ya. Kadar tiroglobulin dalam darah dan skintigraphy ya untuk lihat nodulnya itu nodul panas, hangat atau nodul dingin ya. Tapi skintigraphy nggak ada ya, susah carinya. Ya ada, bukan nggak ada tapi sulit. Misal contoh hormon T3-nya naik, FT4-nya naik, TSH-nya turun, ya itu biasanya ciri-cirinya pasien hipertiroid ya. Uptake atau ambilan iodin oleh kelenjarnya tinggi, kadar tiroglobulin naik, skintigraphy hot nodule, itu mengindikasikan hipertiroid. Hot nodule itu maksudnya nodul yang ada di kelenjar tiroidnya itu apa namanya menyerap ya, menyerap iodin tinggi dan cenderung menghasilkan apa panas ya ke arah tirotoksik. Berikutnya ini ya, antibodi biasanya positif pada keadaan autoimun seperti anti TPO ya, anti TPO antibodi, anti tiroksin peroksidase ya TPO itu, anti tiroglobulin antibody atau ATGAB, dan juga bisa thyroid stimulating immunoglobulin TSI. Bisa saja positif semua. Seringnya pada pasien Graves yang positif kayak gini, yang autoimun kan Graves. Anatomi dan histopatologi bisa apa namanya evaluasi dengan ultrasonografi USG. USG apa dok? Ya USG sini tiroid. Tiroid bisa di USG bisa. Untuk menentukan apa? Kalau ada nodul, lihat nodulnya itu cenderung ganas atau tidak. Kalau tidak ada nodul diffus, ya itu biasanya lebih mengarah ke Graves disease. Ya, biasanya kalau Graves disease itu nggak harus USG ya, karena nggak terlalu bermakna. USG itu lebih penting untuk kalau curiga ganas. Dan FNAB, biopsi, fine needle aspiration biopsi ya. Ini kadar normalnya TSH 0,3 sampai 3 unit per desiliter, FT4 0,7 sampai 2, T3 80 sampai 220 unit per desiliter ya. Nah, algoritma diagnosisnya FT4 dan TSH dicek. Ternyata FT4-nya tinggi. FT4 tinggi itu kan memang hormon asli tiroksinnya. Hormon asli tiroksinnya itu tinggi, ya udah jelas hipertiroid. Ingat ya, kalau hormon tiroksinnya tinggi, pasti feedback negatif, TSH-nya jadi turun. Oh, cocok ini. FT4 tinggi, TSH-nya turun, hipertiroid. Nah, lihat eye sign, ada tanda di mata enggak? Dan goiter ya, gondoknya itu ya. Ada manifestasi penonjolan mata dan ada gondok yang difus, itu Graves disease. Tidak ada manifestasi di mata, tidak ada pembesaran gondok ya atau benjolannya kecil, lakukan 1 2 3 iodine uptake. Kalau high, maka bisa saja ini mengarah ke Graves disease atau ini suatu koriokarsinoma dari keganasan trofoblastik ya yang di dalam rahim. Kalau uptake-nya rendah, nah bisa saja ini spontaneous resolving hyperthyroidism seperti pada subakut tiroiditis atau tiroiditis silent yang nggak nyeri itu tadi. Graves disease atau toxic nodular goiter in iodine loaded patient pada pasien yang banyak konsumsi iodin
atau pasien sedang treatment levothyroxine yang jarang sekali struma ovarii ya. Berikutnya tidak ada tanda mata, uni atau multinodular goiter. Oh ya sudah, berarti ini biasanya pada orang tua yang tak bilang tadi, mesti ini suatu toxic adenoma atau toxic multinodular goiter TNMG tadi ya. Kasus yang kedua, free T4-nya tinggi, sudah pasti hipertiroid ya. Free T4 tinggi itu sudah pasti hipertiroid. Ingat-ingat. Oh, free T4-nya tinggi. Oh ya, sudah pasti hipertiroid. Sekarang kita lihat TSH-nya. Loh, harusnya kan TSH-nya itu feedback negatif menjadi turun. Kok ini TSH-nya ikut-ikutan tinggi? Ya. Kalau TSH-nya ikut-ikutan tinggi, berarti permasalahan utamanya adalah di dalam otak. Kenapa? Berarti di dalam otak atau di pituitarinya ada nodul atau ada adenoma. Adenoma pituitari yang menghasilkan TSH berlebih. Makanya TSH-nya banyak, tidak terkontrol, FT4-nya otomatis ikut meningkat tinggi. Maka disebut kasusnya ini adalah TSH secreting pituitary tumor ya, GRTH atau PRTH ya. Terus yang berikutnya, kasus yang ketiga, FT4 ya, normal. Kita lihat FT4-nya kok normal ya. Kalau normal tuh nggak hipertiroid, hati-hati, jangan sembarangan disimpulkan. Dilihat dulu TSH-nya. Loh kok TSH-nya turun? TSH turun itu adalah feedback negatif pada hipertiroid toh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, itu adalah feedback negatif pada kasus hipertiroid toh. TSH turun itu. Berarti ini hipertiroid ini. Tapi kok FT4-nya normal? Berarti ini adalah hipertiroid yang subklinis. Ya. Nah, hipertiroid subklinis ya, kita evaluasi T3-nya. Kalau T3-nya tinggi, ini ada bisa saja fase awal dari Graves' disease atau toxic nodular goiter. Kalau T3-nya rendah, bisa saja ini ciri khas dari euthyroid sick syndrome. Euthyroid sick syndrome itu pasien-pasien yang sakit berat, misalnya sepsis atau apa-apapun ya, itu bisa muncul manifestasi seperti hipertiroid. Karena obat, dopamin, kortikosteroid gitu ya. Terus kalau T3-nya normal, ya bisa saja ini subclinical hyperthyroid, ya. Seringkali karena levothyroxine treatment, ya, pengobatan levothyroxine bisa mengalami hipertiroid subklinis. Nggak ada gejala, hipertiroid subklinis itu tidak ada gejala. Tapi hormonnya seperti ini, FT4 normal, TSH turun. Tapi tidak ada manifestasi klinis, seperti bukan hipertiroid, ya. Mild Graves' disease bisa, Graves' disease yang ringan, atau mild toxic multinodular goiter juga bisa. Pemeriksaan penunjang yang lain boleh dilakukan seperti kadar kolesterol, asam urat, glukosa plasma, foto ronsen toraks ya. Takutnya ada komorbid yang lain. Penata laksanaannya tergantung pada bisa saja konservatif, bisa pembedahan, radioaktif atau imunoterapi. Ya. Terapi konservatif bisa saja pakai obat anti tiroid ya. PTU 200 sampai 600 mg per hari, metimazol ya. 1/10 dari PTU ya biasanya dosisnya ya. Ya antara 20 sampai 600 mg per hari. Obat simpatolitik ya. Simpatetolitik atau simpatolitik sama aja ya. Biasanya diberikan beta blocker supaya berdebar-debarnya berkurang. Pakai propanolol. Dok, bisa nggak pakai beta blocker yang lain? Bisoprolol boleh, tapi bisoprolol itu kardioselektif ya. Biasanya pakai propanolol tujuannya apa? Nih ya, beta blocker pilihannya propanolol karena apa? Supaya apa? Beta blocker yang propanolol ini membantu mencegah konversi dari T4 menjadi T3 ya. Propanolol itu selain bisa menurunkan heart rate, ya, mengurangi kontraktilitas jantung gitu yang berlebihan, dia juga bisa mencegah konversi T4 menjadi T3. Tapi biasanya dosis di atas 40 mg. Itu baru dia punya properti itu, ya. Sedativa dan minor tranquilizer. Maksudnya apa? Obat-obat sedatif boleh diberi diazepam, apa alprazolam untuk pasien-pasien yang hipertiroidisme tuh untuk membantu menenangkan gemetarnya dan kecemasannya, agitasinya itu ya. Terapi suportif ya seperti multivitamin dan mineral ya. Ini ada dia tinggi kalori dan protein ya.
Operatif atau pembedahan? Indikasinya apa? Operatif kalau pembedahan tuh dilakukan jika mungkin pasiennya relapse terus nggak selesai-selesai. Strumannya sangat besar membuat sesak nafas, gagal dengan obat-obatan itu tadi ya, medikamentosa ya. Sukar evaluasi pengobatan konservatif, kosmetik bisa, penyulit pembedahan biasanya ada perdarahan, kelumpuhan nervus laryngeus recurrent ya, kurang laryngeus ini ya. Bisa menyebabkan nervus laryngeus recurrent, ya suaranya jadi serak ya. Krisis tiroid, hipotiroid, hipoparatiroid ya. Pasca pembedahan jadi hipotiroid dan juga hipoparatiroid. Kenapa? Karena kelenjar tiroid yang diambil dioperasi itu kelenjar paratiroidnya ikut terambil ya. Jadi hipoparatiroid akhirnya. Plus hipotiroid ya. Berikutnya ini ya, indikasi ya, terapi radioaktif. Pasien yang terlalu tua, menolak bedah, kondisi yang tidak dapat dibedah ya. Obat yang dipakai adalah radioaktif iodin. Tapi pengobatan radioaktif ablasi ini tidak bisa semua pasien. Kalau pasien grave dengan oftalmopati tidak bisa ya. Ini krisis tirotoksikosis ya atau badai tiroid ya. Ini sekilas ini. Krisis tirotoksikosis bisa menyebabkan tekanan darah sangat tinggi, nadi sangat cepat, atrial fibrilasi yang tidak terkontrol ya. Pasiennya sampai penurunan kesadaran, gejala saluran cerna, kejang sampai meninggal ya. Suhunya demam tinggi ya gitu ya. Itu ciri-ciri badai tiroid. Nah, ini hati-hati. Kalau kalian jaga IGD nanti jadi dokter umum harus bisa mengenali badai tiroid. Jangan sampai kita kecolongan pasiennya mati ya. Kelihatan ada kelenjar gondoknya membesar, pasiennya suhunya tinggi, berdebar-debar, gemetar, atrial fibrilasi. Curigalah badai tiroid ya. Keadaan gawat darurat yang terjadi akibat peningkatan mendadak hormon tiroid yang sangat hebat ya. Pencetusnya badai tiroid atau krisis tirotoksikosis bisa karena ada infeksi, dia lagi infeksi ya, trauma, infak jantung, operasi bisa ya. Gejala klinis apa krisis tirotoksikosis ya atau thyroid storm ya. Semua gejala tiroid dengan derajat yang hebat ya, suhunya tinggi, nadinya cepat ya. Semua gejala tiroid dengan derajat yang hebat, hiperpireksia atau suhunya sangat tinggi bahkan bisa 40 ke atas ya. Muntah-muntah gejala saluran cerna yang tak bilang tadi ya, diare, sakit perut gitu ya. Takikardia, aritmia, atrilasi, apa fibrilasi atrium ya, ventricle fibrilasi, bahkan bisa sampai jantungnya berhenti ya, pasiennya meninggal kardiak arrest ya. Kalau gagal jantung aja ya cuman jantungnya bengkak, kaki bengkak, sesek gitu aja ya. Bisa delirium hingga koma ya. Penata laksananya apa biasanya? Berikan terapi segera tanpa menunggu hasil laboratorium ya. Pemberian cairan dan kalori ya, makanan, menekan hormon tiroid dengan PTU ya, propiltiuracil 200 sampai 600 miligram setiap 4 jam atau diberikan metimazol 20 miligram tiap jam. Biasanya yang umum loadingnya PTU itu 600 sampai 1000 atau pakai metimazol ya. Tadi itu 20 miligram tiap jam. Untuk menekan pengaruh overstimulasi simpatis bisa pakai propanolol ya. 10 sampai 40 miligram 6 sampai 8 jam sekali. Apa kalium iodida namanya Lugol ya. Kalau biasanya disebut Lugol atau kalium iodida 5 sampai 10 tetes setiap 4 jam per oral biasanya diberikan 1 jam pasca PTU ya. Ini K itu bukan kontraindikasi ya, tapi kalium iodida ya, Lugol. Tiap 4 jam per oral. Steroid bisa diberikan ya, dexamethasone 4 kali 10 mg per hari atau bisa saja pakai iki apa? Hidrokortison 3 kali 100 miligram bisa ya. Antipiretik hilangkan faktor pencetus. Apa faktor pencetus? Mungkin aja dia tadi lagi infeksi gitu ya. Infeksinya diobati kasih antibiotik biar tirotoksikosisnya mereda ya. Thyroid stormnya resolve ya. Pengobatan berhasil jika dalam 2 hari terjadi perbaikan, sembuh biasanya hari ke-7 rawatan ya. Angka kematian bisa sampai 20% ya. Nah, goiter itu gondok loh. Semua pembesaran kelenjar tiroid itu disebut goiter. Tadi tak bilang ya, goiter atau gondok itu bisa disebut goiter, bisa disebut struma ya. Itu adalah pembesaran kelenjar tiroid ya.
Setiap pembesaran gondok, istilah lain goiter adalah struma ya. Bisa simple goiter ya, non-toxic goiter. Goiter bukan karena radang, neoplasma, dan tidak berhubungan dengan faal tiroid. Pasien-pasien yang kurang garam biasanya tuh, kurang iodium. Endemic goiter, simple goiter yang ditemukan pada daerah dengan prevalensi goiter lebih dari 10% populasi ya, itu namanya endemic goiter. Kalau goiter toksik, ya contohnya seperti Graves' disease tadi itu, ya. Graves' disease, Graves' disease, TMNG, toxic adenoma itu ya. Oh iya ada juga si Plummer disease itu ya, yang kita kenal Sturma nodosa toxica itu ya. Nah, ini simple goiter ya. Insiden didapatkan pada hampir semua negara, sering daerah pegunungan yang jauh dari pantai, kurang yodium ya. 200 juta penduduk dunia mengalami goiter endemik, di Indonesia sekitar 12 juta, banyak wanita daripada laki-laki ya. Prevalensinya 9 sampai 18 tahun usia. Bisa sampai tua ya. Ada grade 0 sampai 4 ya. Kalau 4 struma terlihat amat besar, 3 mudah terlihat dalam posisi biasa, 2 terlihat dalam posisi apa namanya biasa, tapi cuma tidak semenonjol grade 3 ya. Posisi biasa kelihatan, tapi kalau yang grade 3 lebih menonjol ya. Kalau yang 4 gede banget ya. Grade 1A trabestruma tapi tidak terlihat. Kalau yang B trabestruma tetapi baru terlihat saat posisi kepala ekstensi gini. Itu baru kelihatan tonjolan ya. Kok 0 tidak trabestruma atau bila teraba ukurannya normal atau dari USG kelihatan benjol ya. Klinis daerah endemis ada gradasi struma, tanda vitalnya bagus, tidak ada masalah TTV ya. Laboratoriumnya hormon tiroidnya normal dan ekskresi yodium urinnya rendah. Nah, menandakan bahwa mau konsumsi yodiumnya rendah karena dalam urinnya yodiumnya rendah. Biasanya pemeriksaan yodium urin ya ringan kalau lebih dari 50 mikrogram per gram kreatinin, sedang 25 sampai 50 mikrogram per gram kreatinin. Kalau yang ini berat ya. Sedikit sekali yodium yang dikeluarkan dari urin, kurang dari 25 mikrogram per gram kreatinin ya. Berarti itu udah berat, sangat kurang yodium ya. Pengobatannya apa? Penambah yodium dalam garam, suntik lipiodol ya, pemberian tablet yodium atau cairan ya. Oh, ini yang hipertiroid ya. Yang disebut dengan toxic goiter itu hipertiroid ya. Ada difus, ada noduler, wis podo kayak yang tadi. Terus bacaan ulang. Ini grave disease yang tak ceritain tadi ya. Lebih banyak wanita daripada pria. Usia subur 30-40 tahun. Insidennya 0,4% dari total penderita hipertiroid semuanya. Ya. Biasanya ada antibodi TSH, namanya anti TSI. Anti mikrosom atau anti tiroglobulin bisa positif. Ya. Dominan peningkatan produksi hormon tiroksin. Ya. Gejala klinisnya apa? Struma difus, ya, pembesaran difus merata, ya. Klinisnya pirotoksikosis. Matanya khas. Grave itu matanya mesti menonjol, mau menonjol sedikit, menonjol banyak, terserah. Ada dermopati grave bisa ya. Gejala klinis, tanda klinis ini bisa dibaca semua ya. Ini ada eyelid retraction ya, proptosis melotot, double vision ya, matanya jadi berganda pandangannya, periorbital edema ya. Ini gambar klinisnya ya. Grave ophthalmopathy loh, ini matanya melotot banget. Ini pasiennya awal-awal, nah ini pasca diobati ya. Subsequently corrected orbital decompression ya. Pasca penata laksanaan ya dekompresi di apa namanya bedah pasiennya oleh dokter mata ya. Retraksi kelopak mata ya, namanya dull, dull rimple ya. Overaktivitas simpatis otot mata dan palpebra ya. Ada infiltrasi sel inflamasi ya, sama penumpukan apa namanya material-material di sekitar mata ya, pada otot levator palpebra ya. Hipotropia bola mata ke bawah daun gaze ya, melirik seperti melirik ke bawah ya. Ada von Grave atau lead lag ya, matanya menutupnya tertinggal, jadi apa namanya lebih sulit menutup ya. Cochers atau staring appearance pasiennya kalau dilihat tuh seperti mendelik gitu ya, dan skleranya kelihatan banyak gitu ya. Nah, ini prosesnya ya, Grave ophthalmopathy ya. Ada penumpukan hyaluronik acid ya, ya. Fibroblasnya meningkat dan adipogenesis ya. Perlemakannya jadi banyak dan juga penumpukan fibroblas ya. Sama asam hyaluronat di sini, makanya jadi menonjol, matanya tampak seperti keluar ya.
Ini ada tanda-tanda yang tadi tak sebut ya, ada Rimple sign, ada Geoffroy sign ya, apa sulit berkerut di sininya, Stilwell sign ya, seperti melotot dan jarang tutup mata, jarang berkedip ya, dan Mobius signs ya, lack of convergence ya. Kalau melihat barang ini, barang dekat, apa tidak menyatu matanya, kurang lack of convergence ya. Ini dermopati grave ya, kulitnya cenderung licin, halus, rambut apa namanya, rambut di kulitnya juga halus tipis-tipis ya. Penata laksananya apa? Ya diobati tirotoksikosisnya pakai obat anti tiroid bisa berkisar antara 18 sampai 24 bulan ya, gitu. Kalau 1 sampai 1,5 tahun kurang biasanya ya. 1,5 tahun lah minimal seenggak-enggaknya ya. Kortikosteroid bisa diberikan, tapi efek samping kortikosteroid lebih berbahaya ya. Ini penata laksanaannya, algoritmanya untuk Graves' disease itu ya bisa dibaca. Perbedaan farmakodinamik, farmakokinetik untuk apa namanya, metimazol dan PTU ini ya bisa dilihat semua ya. Efek, nah lebih enaknya MMI ini ya, MMI atau metimazol itu dia durasi kerjanya lebih dari 24 jam, makanya minumnya sehari sekali. Tapi kalau PTU 8 jam, makanya harus minum sehari tiga kali ya. Gitu. Nggak enaknya itu, enaknya metimazol itu sehari cuma sekali ya. Terus yang penting lagi potensinya ya. Itu 10 kali lipat, kalau PTU 1 kali lipat ya. Normalization T3 sama T4 sekitar dalam 6 minggu, kalau PTU dalam 12 minggu ya. Sekitar 3 bulanan ya, gitu. Nah, compliance atau kepatuhan minum obatnya lebih tinggi karena kenapa? Karena minumnya sehari sekali. Kalau PTU minumnya sehari 3 kali ya. Itu jadi bikin lebih gak patuh minum obat, lupa-lupa gitu ya. Ini untuk kasus yang kedua, hipotiroid ya, keadaan klinik karena hormon tiroid turun. Penyebabnya apa? Banyak, bisa karena tiroid ya, tiroprifik, kelenjar tiroid tidak ada, kongenital pasca ablasi, atau goitrous ya, kekurangan yodium karena obat ya, tiroiditis kronis ya, supratiroid, gangguan hipofise, kalau yang supratiroid itu gangguan hipofise sama gangguan fungsi hipotalamus ya. Pada anak-anak gangguan pertumbuhan fisik biasanya menyebabkan jadi cilik ya, jadi kretinisme. Pada dewasa, gejala awal tidak khas, bisa malaise, konstipasi ya, gitu. Gejala lanjutnya nafsu makan turun, tapi berat badannya naik. Ya, kulitnya kering dan kaku, namanya myxedema. Ada pembesaran pembengkakan jantung ya, myxedemic kardiomegali, dan bisa ada efusi pleura dan megakolon. Ya, megakolon yang adinamik ya, gak bergerak ususnya ya, makanya biasanya konstipasi. Ini penyebab hipotiroid macam-macam seperti ini, bisa dibaca. Pemeriksaan penunjangnya T3 T4 ya boleh dilakukan ya. Hormon T3 dan FT4-nya menurun. Hormon TSH-nya meningkat, kebalikan dari hipertiroid. Kolesterol bisa meningkat sampai lebih dari 400 mg per desiliter. EKG-nya apa? Rekam jantungnya. Kalau yang hipertiroid itu takikardi, kalau hipotiroid bradikardi. Amplitudo rendah ya. Flattening T wave atau terbalik ya. Ini evaluations dan interpretasi monggo bisa dibaca. Dan ini algoritma untuk diagnosisnya ya. Tata laksananya apa? Yang paling simple kalian harus tahu utamanya satu ini ya. Menggunakan levotiroxin atau LT4 ya. Biasanya dengan dosis 1,6 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Contoh dengan berat badan 60 kilo bisa dimulai sekitar 100 mikrogram per hari ya. Ada dosis lansia dan untuk pasien penyakit jantung dosisnya diperkecil 2/4 gitu ya, 25 mikrogram atau 12,5 mikrogram per hari. Nanti boleh dinaikkan pelan-pelan ya. Hipotiroidisme subklinis jika kadar TSH tinggi ya sampai lebih dari 10, tetapi T4 masih normal, bisa dimulai dengan dosis kecil 25 sampai 50 mikro ya. Ini cara konsumsinya ya supaya penyerapannya optimal ya. Diminum saat perutnya masih nggak ada makanan, perut kosong. 30 sampai 60 menit sebelum sarapan ya. Ingat, nggak boleh diminum bersamaan dengan suplemen kalsium, zat besi, atau dengan obat-obat lambung antasida itu nggak boleh ya. Nanti penyerapannya jadi nggak maksimal.
Ada alternatif lain seperti liothyronin ya atau LT3, bisa juga pakai DTE ya atau desiccated thyroid extract berasal dari sapi atau babi. Ini ya ringkasan dosis LT4 bisa dibaca. Ini algoritma diagnosis nodul tiroid ya. Kalau ada nodul di tiroid, pasiennya nggak ada gejala apa-apa, cek TSH. Kalau TSH rendah, skintigrafi. Skintigrafi dia panas atau hiperfungsi, RAI atau pembedahan di ablasi pakai radioaktif bisa atau dibedah. Kalau skintigrafi tidak panas, iso atau hipofungsi, lakukan FNAB, aspirasi apa namanya jarum halus. Ya, seleksi berdasarkan fitur sonografi bukan hanya ukuran ya. Sama seperti yang sini, normal atau meningkat ada nodul, tapi TSH-nya normal atau meningkat di USG. Ya, kalau ternyata hasilnya cenderung jinak, observasi bisa pembedahan kalau perlu, kalau besar banget. Kalau non diagnostik atau tidak mencukupi ya, boleh diulang FNAB. Mencurigakan tidak dapat ditentukan, boleh dilakukan eksisi, diangkat ya, atau diambil sedikit untuk dilakukan pemeriksaan histo PA lebih detail ya. Ini tiroiditis ya. Ya, tiroiditis bisa dibaca ya. Ini ringkasannya. Nah, ini loh. Kondisi tiroiditis ya. Ada tiroiditis Hashimoto ya, autoimun ini ya. Terjadi infiltrasi limfosit ya. Biasanya tanpa nyeri bisa menyebabkan hipotiroidisme ya. Jadi akhir-akhirnya ending-endingnya pasiennya jadi hipotiroid. Hormon tiroidnya rendah. Akhirnya terpaksa harus diganti hormon tiroid seumur hidup. Tapi perlu diingat ya, tiroiditis itu ada 3 fase. Tirotoksikosis, hipotiroid apa tirotoksikosis pertama tinggi dulu hormonnya, terus hipotiroidism, terus balik eutiroid bisa. Tapi ada yang keterusan jadi hipotiroid. Contoh bisa pada Hashimoto ini ya. Atau tiroiditis pasca persalinan ya. Bisa diikuti fase hipertiroid, terus lalu ada fase hipotiroid ya. 6 sampai 12 bulan pasca melahirkan dan ini prosesnya autoimun. Perubahan hormonnya ada 3 fase seperti yang tak ceritain tadi ya. Kalau ini yang tiroiditis subakut, diinget-inget atau Dequervang pasca virus ya. Nah, tiroiditis subakut itu biasanya sakit sekali, cekot-cekot, nyeri. Ditemukan dari biopsinya, ditemukan ada sel raksasa multinuklear ya. Ada giant cell, multinucleated giant cell. Ini biasanya pasca virus ya, infeksi virus. Nyeri hebat, demam, tirotoksikosis tapi sementara ya. Kalau yang tiroiditis karena bakteri biasanya sampai timbul nanah, tiroiditis infeksius akut supuratif ada nanahnya, harus didrainase nanti disedot ya karena bakteri ya, infeksi bakteri, onsetnya akut, nyeri hebat, bengkak, demam tinggi ya, dan biasanya diberikan antibiotik karena pasiennya ada infeksi bakteri ya, aspirasinya ada nanah itu apa karena infeksi bakteri ya. Oke, itu aja yang bisa tak sharingkan buat adik-adik sekarang. Sejauh ini bisa dipahami ya. Perlu dikirimin slide-nya atau cukup rekaman? Mungkin boleh dikirim slide-nya juga dong. Sama yang kuliah sebelumnya juga. Nah, kamu yang sebelumnya nggak minta, tadi kata KI, tak pikir kalian wis cukup dengan rekaman. Minta aja, Oh, nggak oh apa-apa. ya, Ya gitu. wes, gitu. Wes, silahkan dipelajari lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih perhatiannya adik-adik. Silahkan beristirahat. Slide-nya habis ini tak kirim ke